Toleransi di Kampung Sawah, Bekasi sudah menjadi rahasia umum. Di kampung ini rumah ibadah tiga agama yaitu Islam, Katolik, dan Protestan berdekatan sehingga disebut segitiga emas. Warga asli Kampung Sawah yang memeluk tiga agama ini hidup berdampingan dengan damai dan tetap menjaga kelestarian budaya Betawi. Sejumlah kegiatan keagamaan dilakukan berbalut budaya Betawi yang sangat kental. Bagaimana kehidupan toleransi di Kampung Sawah? Simak selengkapnya di JPNN Noise. Nama saya Budiman Dhani, usia saat ini 68 tahun. Asal saya Kampung Sawah dan kakek saya adalah pendeta di Jemaat GKP Kampung Sawah ini dari tahun 1937 sampai 1972. Saya berprofesi sebagai PNS yang bertugas di SD Negeri Kampung Sawah, dulunya SR Kampung Sawah, dan saya dipercaya sebagai kepala sekolah sejak tahun 1980 sampai tahun 2011. Dan juga saya dipercaya beberapa periode, tepatnya 5 periode, sebagai pengurus gereja kurang lebih selama 20 tahun. Dan juga dalam kegiatan lain seperti pernah dipercaya sebagai ketua PGRI selama 15 tahun di Kecamatan Jatisampurna di wilayah Kampung Sawah ini, yang sekarang memang sudah dimekarkan kecamatannya berubah menjadi Pondok Melati. Saya baru di Kampung Sawah, baru 66 tahun kira-kira begitu. Saya sudah purna bakti dan kebetulan sekarang ini saya ikut membantu pelayanan di Credit Union Bererot Kampung Sawah. Dan aktivitas saya di kemasyarakatan, saya kebetulan dipercaya sebagai anggota Majelis Umat Beragama di tingkat Kecamatan Pondok Melati. Kalau berdirinya gereja Katolik, barangkali juga saya singgung sekalian ya sedikit tentang gereja Protestan ya. Di sini ada 2 gereja besar dan 2 gereja tua, yaitu gereja Kristen Pasundan Kampung Sawah. Nah, gereja Kristen Pasundan itu awalnya atau cikal bakalnya itu berdiri atau hadir pada 1874 sekitar bulan Juni atau Juli ya. Itu di bawah pimpinan Mr. Anting dan anak buahnya Mayor Yance yang bermarkas di Citrep kalau tidak salah waktu itu ya. Itu masuk Kampung Sawah. Nah, ketika itu kelompok itu bernama Gereja Pekabaran Injil. Yang masih Gereja Pekabaran Injil, dan kelompok ini yang menjadi cikal bakal ataupun ya sekarang ini menjadi Gereja Kristen Pasundan Kampung Sawah. Nah, itu yang untuk yang Protestan. Sementara yang Katolik pada 6 Oktober 1896 ada 18 putra asli Kampung Sawah. Di antaranya itu Bapak Nathanael, Bapak Ibrahim Kaiin kalau tidak salah, kemudian ada juga Bapak Sem Napiun, ada Bapak Yosef Baiin dan lain-lain ya. Itu dibaptis secara Katolik oleh Pastor Bernardo Sweet. Nah, sehingga mulai saat itu berdirilah Gereja Katolik Kampung Sawah dalam arti jemaat ya. Nah, jadi lahirnya Gereja Katolik Kampung Sawah itu pada tanggal 6 Oktober tahun 1896.
Dan tanggal itu sampai hari ini di usia yang 100 sekian tahun itu masih tetap dan terus dirayakan sebagai hari ulang tahun gereja, lahirnya gereja Katolik di Kampung Sawah. Ya, terima kasih. Kami punya tagline ya, Oase Rohani bernuansa Betawi. Jadi oase rohani yang menghargai budaya Betawi. Dengan demikian kami mengangkat dan memakai budaya Betawi untuk bagaimana bisa masuk ke dalam perayaan Ekaristi misalnya. Maka kami juga kalau pas misa dengan nuansa Betawi, umat itu memakai pakaian Betawi, lalu juga memakai peci. Saya sekarang tidak merasa asing ya memakai peci. Dulu saya beranggapan kalau orang yang memakai peci itu bukan orang Katolik, Muslim, saudara kita Muslim. Tetapi ketika di Kampung Sawah ini saya sudah sangat familiar dengan pakaian Betawi. Kalau umat Katolik di sini itu menyebut sebagai umat Katolik Betawi Kampung Sawah. Jadi khusus untuk Betawi Kampung Sawah. Karena apa? Karena ternyata ada perbedaan ya Betawi yang ada di sini dan di tempat lain. Maka biasanya umat sini lebih suka kalau dikatakan umat Katolik Betawi Kampung Sawah. Kemudian yang kedua, gereja memang berada di tengah-tengah kemajemukan ya di Kampung Sawah ini, karena ada bersama dengan umat yang beragama lain, dan di sini itu terkenal dengan segitiga emas, dan ini juga menjadi ikon yang bisa dirasakan. Ada Masjid Yaspi, kemudian ada Gereja Kristen Pasundan GKP, terus Gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah ini. Dan ini juga sekaligus memberikan nuansa tersendiri dari tiga rumah ibadat ini yang menunjukkan adanya toleransi, adanya kemajemukan, adanya satu dengan yang lain bisa saling belajar dan saling menghargai. Tapi yang paling pokok menurut saya justru bagaimana semangatnya ya, bagaimana jiwa untuk membangun keberagaman ini, kesadaran akan perbedaan ini bukan untuk memisah tetapi justru menyatukan. Kan tugas kita itu bagaimana membangun kesatuan yang dijiwai oleh semangat yang sama. Semangatnya apa? Ya semangatnya adalah semangat kemanusiaan. Bahwa kita itu sama-sama manusia. Bahwa kita itu sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Maka ya kita itu bersaudara dalam kemanusiaan gitu. Itu orang yang memberikan pandangan segitiga emas ya silakan aja. Ya kita kan nggak ada beda sama kampung-kampung lain. Cuman ketika ada nilai kebaikan, artinya kan emas itu kan berharga ya. Ini gereja, ini masjid. Ya kita hidup rukun. Ya rukun. Apalagi kalau Islam itu kan memang diajarkan sejak kecil ya. Ada rukun Islam, rukun iman, rukun toharoh, macam-macam. Apalagi yang rukun Anda juga masih senang aja itu, rukun nikah. Ya kan ya. Jadi rukun kita, hidup rukun. Saya kira itu ya. Jadi jangan kadang-kadang salah kaprah. Ini gereja, ini masjid, rukun sini ya. Itu satu hal yang kurang layak ya. Kalau ente mau kaget di daerah yang kenapa dia kok ada permusuhan, ada tawuran, itu berarti ya salah. Ya kalau ini gereja rukun ya berarti
udah biasa-biasa. Nah, terutama ya dimanapun saya menyarankan di situ kita harus menghormati orang tua, menghormati tokoh masyarakat. Kalau emang dia tokoh ya kita jadikan pembina, pembimbing. Ini jangan justru sebaliknya, kadang-kadang yang menjadi hal ketidakbaikan, dia orang tua, dia tokoh, malah jadi provokator. Ini berbahaya, berbahaya. Ya. Yang masih terngiang tuh, ya sekarang saya usia sudah seginilah. Dulu waktu anak-anak itu, nasihat orang tua itu. Ya padahal pendidikan orang dulu kan ya sangat sederhana sekali. Yang lulus SD aja jarang. Zaman Abah dulu SR namanya. Ya, lulus SR itu jarang. Ya masih bisa dihitung. Apalagi yang bisa melanjutkan SMP ya masih. Tapi orang dulu itu secara akhlak, kalau orang Betawi kan manggil anak itu entong. Tong, yang enono biar kata dia agamanya bukan Islam, itu saudara kita kudu baik, ya. Kita kudu akur, gitu orang dulu ngajarin begitu. Ya jadi ya kita ya ikuti apa nasihat orang tua. Kehidupan beragama atau antar agama di Kampung Sawah itu ya rukun-rukun saja, gitu ya. Nah, faktor pendukungnya adalah yang pertama itu persaudaraan. Jadi nenek moyang kami sudah mewariskan kehidupan yang toleran di Kampung Sawah dalam perbedaan itu sejak mereka ada. Nah, jadi kehidupan yang toleran di Kampung Sawah itu sebenarnya bukan produknya generasi sekarang, termasuk saya. Jadi kami ini menjadi pewaris dari produknya nenek moyang kami atau yang diwariskan oleh nenek moyang kami tentang kehidupan yang toleran di Kampung Sawah. Nah, warisan itulah yang harus kami jaga karena kami anggap bahwa ini sesuatu yang baik, sesuatu yang ternyata bisa menjadi contoh bagi tempat-tempat lain. Dan warisan nenek moyang kami ini bukan sesuatu yang mudah dirancang atau sesuatu yang mudah dibentuk, ya. Karena dalam perbedaan agama, perbedaan asal-usul, perbedaan tradisi, kami bisa hidup dengan rukun tanpa dibatasi oleh sekat-sekat yang katakanlah membuat pergerakan kita itu menjadi kurang dinamis gitu loh dalam hal bermasyarakat. Kita memang berbatasan dengan daerah Betawi ya. Dari GKP ini kurang lebih batas wilayah DKI itu sekitar 2000 meter, 2 kilo lah ya, 2000 meter ke arah barat. Di sana ada Kali Sunter, itu yang disebut batas wilayah antara DKI dengan Bekasi, khususnya Kampung Sawah. Nah, karena memang kita berbatasan dengan daerah Jakarta atau Betawi, setidaknya budaya-budaya Betawi itu sering ya dilakukan oleh orang-orang yang ada di Kampung Sawah ini, baik itu dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam kegiatan ibadah, ya terutama dalam berpakaian gitu ya. Kadang-kadang ada anggota jemaat yang ikut ibadah di dalam gereja dengan berbusana Betawi gitu. Misalnya dengan menggunakan peci ya. Kemudian kalau dahulu itu misalnya menggunakan kebaya, selendang, kudungan, itu masih sering. Demikian juga dalam acara-acara
misalnya acara pernikahan gitu ya, itu masih ada ciri-ciri budaya Betawi yang suka digunakan oleh anggota jemaat gitu. Itu saja, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf, saya koreksi sedikit. Saya tidak mengatakan masyarakat Betawi ya. Saya mengatakan warga Kampung Sawah yang berbudaya Betawi, karena nanti pengertiannya jadi lain. Kegiatan bersama-sama itu ada, baik yang dilakukan oleh umat gereja secara kelembagaan, dengan kata lain bahwa ada kerjasama antara gereja Protestan dengan gereja Katolik dengan Masjid Al-Jauhar itu ada. Misal kami punya tradisi sedekah bumi. Ya, sedekah bumi itu pesta panen ya pada zaman dulu. Ini tradisi kuno gereja Katolik Kampung Sawah yang tidak ada di gereja-gereja lain. Sekeuskupan Agung Jakarta barangkali tidak ada. Yang ada hanya di Kampung Sawah. Baik di Protestan maupun di Katolik. Nah, tradisi ini sebagai ucapan syukur atas hasil panen sebenarnya itu aslinya itu. Dan tradisi ini sudah dimodifikasi, sudah menjadi satu inkulturasi di mana tata perayaannya itu bisa menjadi bagian dari tata perayaan di gereja, dan itu bisa kita bisa kita lakukan. Ada diantaranya juga yang misalnya ketika gereja Katolik menyelenggarakan itu pada setiap tanggal 13 Mei berkenaan dengan pesta nama gereja ya. Kemudian sementara di Protestan itu pada sekitar Juni atau Juli, saya agak lupa. Dan itu selalu ada pesta perayaan yang baik itu ibadah, lewat ibadah. Nah, nanti setelah ibadah juga ada perayaannya secara bersama-sama, dan di situ juga seringkali ada pentas seni, kuliner dan sebagainya. Nah, jadi antar gereja itu ada. Kemudian teman-teman yang Muslim juga punya tradisi yang mereka kembangkan, yaitu Lebaran Betawi. Nah, itu juga ketika mereka lakukan itu, mereka adakan itu, kami diundang, kami hadir. Ketika kami rayakan sedekah bumi, kami undang mereka dan mereka hadir. Dan kalau tidak salah di 2018 ya, sebelum pandemi itu ada perayaan sedekah bumi yang lengkap dihadiri oleh sejumlah kiai, sejumlah pendeta, sejumlah pastor dan pejabat pemerintah. Juga pada saat ada Lebaran Betawi, juga pejabat pemerintah hadir, pendeta, pastor, dan itu menjadi satu kebersamaan yang saya nggak tahu seperti apa indahnya kalau mau diramalkan atau kalau mau diterjemahkan, tapi yang pasti bahwa itu pengalaman praktis yang kami ada. Dan kemudian ada kegiatan-kegiatan yang non kelembagaan, misalnya komunitas-komunitas. Di Kampung Sawah itu banyak komunitas-komunitas yang tujuannya mereka menjaga tradisi, melestarikan tradisi. Nah, salah satunya yang saya sebut komunitas ngejengkat. Ngejengkat itu artinya, kata ngejengkat bahasa Kampung Sawah itu artinya mendengar informasi, bangkit, langsung action. Nah, itu ngejengkat gitu. Nah, kelompok ini terdiri dari berbagai latar belakang profesi. Ada yang pensiunan, ada juga yang masih aktif, dan mereka terdiri dari jadi lintas agama, lintas generasi, lintas marga yang ada di Kampung Sawah. Dan mereka biasa melakukan aktivitas bakti sosial seperti kalau Ramadan kemarin berbagi takjil gitu ya. Kemudian membersihkan halaman-halaman rumah ibadah, kemudian membersihkan tempat pemakaman dan sarana-sarana umum lainnya lah. Kalau yang sifatnya kemasyarakatan, kita memang kerjasama. Apa saja yang kepentingan masyarakat, yang di luar akidah, di luar keyakinan agama, kita sama-sama. Ya kalau dulu-dulu kan kalau ada hajatan, atau juga orang dulu bilangnya kriaan, ya
Kalau sekarang kan resepsi pernikahan gitu ya. Dulu kan hajatannya. Dulu kan belum ada sewa-sewaan kayak sekarang. Ya sama-sama kita. Tetangga pinjam kursi, pinjam apa yang dibutuhkan, gotong royong, kerjasama. Kalau ada perlu yang dihias ya sama-sama, bareng-bareng. Kalau dalam Islam itu kan lakum dinukum waliyadin. Agama Anda silakan amalkan. Agama kami yang mengamalkan. Ya seperti itu. Kebersamaan seperti kunjungan-kunjungan gitu ya. Kemudian ada dialog gitu ya. Pernah dilaksanakan walaupun itu yang terakhir dilaksanakannya di GKJ, tidak jauh dari sini ya, Gereja Kristen Jawa di Jatimurni. Nah, itu ada kegiatan seperti itu. Kemudian pernah juga kita mengundang dalam rangka hari ulang tahun gereja adanya gerak jalan bersama gitu ya, saudara-saudara dari Katolik gitu dan masyarakat sekitar itu saja barangkali. Ya kalau ada acara kita diundang. Misalnya di gereja ada acara peresmian apa yang sifatnya ya itu urusan dunia lah. Ya kita datang. Selesai ya mungkin ada yang sambutan, ada yang pembicaraan apa, selesai ya udah kita pulang. Ya mereka kebaktian, ya udah tugasnya masuk ke gereja, ya kita pulang. Jadi nggak ada kalau yang masalah akidah nggak boleh. Ya sifatnya seperti itu. Misalnya kami ada silaturahmi ya setiap Idul Fitri, lalu Idul Adha kami juga ada bersama berbagi hewan kurban ke Masjid Jaswi, ke pesantren Al-Aziz. Kemudian kita juga ada kegiatan pasar murah untuk keluarga-keluarga yang prasejahtera, yang Muslim, dan itu diadakan ketika bulan puasa Muslim. Kemudian ada pasar murah itu. Kemudian juga kali yang lalu mengadakan dialog kebangsaan. Lalu juga ada beberapa kegiatan yang sifatnya itu sarasean atau bincang-bincang, mungkin secara informal, secara non formal juga dimungkinkan. Misalnya ngopi bareng gitu juga pernah diadakan. Ya, terkait Pancasila, barangkali kalau ditanyakan, hafal nggak sih butir-butir Pancasila? Ya barangkali kalau anak sekolah masih bisa hafal. Kalau masyarakat pada umumnya saya yakin tidak terlalu hafal. Tetapi yang istimewa dari Kampung Sawah adalah praktek hidup berpancasila. Ya, praktek hidup berpancasila itu sudah ada sebelum Pancasila itu sendiri lahir. Nah, praktek hidup berpancasila oleh masyarakat Kampung Sawah itu sudah bawaannya dari nenek moyang gitu. Sehingga kami sudah mempraktekkan itu sebelum Pancasila itu lahir gitu. Nah, itu yang terjadi di Kampung Sawah. Maka kalau dikatakan, wah bagus juga kalau dikatakan Kampung Sawah ini kampung Pancasila. Kampung Pancasila di Kampung Sawah barangkali ya bukan dibentuk gitu. Bukan dibentuk, kami sudah terbentuk. Ya sudah hidup berpancasila, praktek hidup berpancasila itu sudah terbentuk di Kampung Sawah, bukan baru mulai dibentuk, tidak. Nah, ya barangkali gini, satu contoh saja, praktek hidup berketuhanan yang Maha Esa ya. Sila pertama, sejak 1874 itu sudah ada orang Kampung Sawah yang beragama Kristen. 1896 sudah ada masyarakat Kampung Sawah yang beragama Katolik. Itu berarti praktek hidup berketuhanan yang Maha Esa kan sudah ada sejak zaman itu gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Pancasila. Dulu kami menyebutnya kampung persaudaraan. Persaudaraan, dialek Kampung Sawah itu persaudaraan. Maka kami punya yang namanya salam persaudaraan gitu. Jadi dengan 5 jari ini salam persaudaraan gitu. Ya belum, baru ada rencana penetapan Kampung Sawah Kampung Pancasila oleh pemerintah Kota Bekasi. Kalau pendatang ini mungkin banyak sekali ya. Ya ada dari NTT, ada
Ada orang Batak, ada orang Timor, ada orang Flores, ada orang Sunda, orang Jawa apalagi, orang Manado, Papua. Barangkali masyarakat ataupun etnis yang ada di Indonesia ini di Kampung Sawah itu ada. Karena itu Kampung Sawah itu sangat heterogen. Ya, beda kalau katakanlah begini. Ada salah satu daerah di Kalimantan kalau nggak salah mendapat penghargaan sebagai kampung toleran nomor 1. Sementara Bekasi nomor 6 gitu ya. Kampung toleran tingkat nasional. Versinya siapa ya? Saiful Mujani kalau tidak salah ya. Nah, kalau menurut saya sih ya, ya saya tidak tahu itu penilaiannya, terserah aja. Tapi yang pasti bahwa Kampung Sawah punya keunggulan. Heterogenitas di Kampung Sawah itu tidak sama dengan yang lain. Kami sangat heterogen. Dan daerah heterogen itu biasanya sulit untuk ditata. Tapi ternyata Kampung Sawah itu bisa. Dan itulah keunggulan kami. Kampung Sawah heterogen, tapi kami bisa rukun, bisa nyaman-nyaman aja hidup di Kampung Sawah. Itu intinya sebetulnya. Kalau kita merefleksikan, merenungkan, akhirnya ya sampai ke satu tujuan bahwa agama itu akhirnya menuju pada membantu orang untuk menghayati kemanusiaan, untuk jalan menuju Tuhan. Dan ini kiranya kalau ini menjadi kesadaran bersama, saya pikir juga akan sangat membantu. Dan itulah salah satu yang kami cita-citakan dan kami coba untuk hayati dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang di Bekasi ini ada Majelis Umat Beragama. Majelis Umat Beragama itu kayaknya itu perpanjangan tangan MUB gitu. Karena MUB itu adanya di tingkat kabupaten kota gitu. Nah, kita di kecamatan dan di kelurahan itu dibentuk MUB, Majelis Umat Beragama, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Kalau Pak Yakob, beliau salah satu pengurus di tingkat kecamatan, Pak Yakob Napiun. Kalau saya kebetulan di tingkat kelurahan. Dan pengurus MUB ini terdiri dari umat Muslim, Kristen, Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Nah, itu. Jadi semua yang ada penduduk di kelurahan itu ada perwakilannya. Di sekitar Kampung Sawah sendiri saya belum dengar ya untuk itu, belum dengar karena para tokoh agama yang ada di Kampung Sawah ini, kalau saya katakan para tokoh agama itu berarti tidak satu agama ya, jadi semua agama cukup sensitif dan cepat tanggap, sehingga jika ada hal-hal tertentu mereka bisa saling mencarikan jalan keluar, mencari solusi untuk menghindari hal-hal seperti itu. Di luar Kampung Sawah, saya pernah dengar ada, yaitu melalui khotbah-khotbah yang provokatif, entah di masjid, entah di musola, itu pernah ada. Di luar Kampung Sawah ya. Kita punya perkumpulan namanya PUB. Dari semua unsur agama, sekali-sekali ketemu. Jadi kalau ada warga pendatang ke Kampung Sawah, ya, dia harus ikut adat istiadat Kampung Sawah. Jangan dia punya kebiasaan di daerahnya dibawa ke sini, nanti nggak cocok ya. Ya udah ikut Kampung Sawah, jadi warga Kampung Sawah ya. Seninya seni Kampung Sawah, ya udah gitu ya. Gotong royong yang namanya saling membantu satu sama lain itu sudah menjadi keseharian kami di Kampung Sawah. Jadi bukan sesuatu yang harus
direkayasa ya. Semuanya sudah berjalan mengalir begitu saja. Contoh misalnya ada warga masyarakat yang duka cita ataupun sukacita, kita berupaya untuk hadir bersama-sama. Apakah yang perlu dibantu? Apa yang perlu kita bergotong royong untuk apa? Misalnya ada warga yang berduka, saya punya terpal, bisa nggak saya bantu untuk kebutuhan? Saya punya kursi, bangku plastik misalnya, barangkali untuk para tamu. Saya punya air mineral, dan saya punya yang lain. Nah, ini yang menjadi satu hal yang tanpa diminta, datang dari kesadaran sendiri, merasa bahwa ini saudara kami. Saudara, bukan sebatas hanya itu tetangga, tidak. Jadi karena memang tadi saya sudah katakan bahwa di Kampung Sawah ini persaudaraannya itu sangat kental. Karena di Kampung Sawah pun ada yang disebut ikatan marga. Seperti di Sumatera ya, orang-orang Batak misalnya, orang Manado, orang Ambon, NTT itu sama. Di Kampung Sawah juga ada marga. Ya, di sini sebenarnya marga-marga itu kalau dari waktunya, dari lamanya itu hampir semua sama. Cuma besar kecilnya, artinya banyak dan sedikit pengikutnya atau keturunannya itu saja yang beda. Misalnya marga besar itu ada Niman, Rikin, Baiin, Kaiin, ada Napiun, Noron, dan lain-lain. Kalau tidak salah sekitar 72 atau 75 kalau tidak salah ya, seingat saya. Iya, nah makanya kalau katakan dia ada yang berkenalan, nama saya Yakob Napiun. Oh, berarti ini marganya. Berarti ini orang Kampung Sawah, paling tidak gitu kan. Nah, tanya, Napiunnya dari mana? Dari ini kan. Sama juga yang lain. Nah, sehingga kami bisa mengenal. Maka itu, kalau katakan ketemu misalnya, suatu ketika saya ketemu di Lampung ya, berkenalan dengan seseorang di salah satu tempat istirahat, dia mengaku, dia menyebut namanya, ada Baiin. Loh, Baiin, saya Napiun. Akhirnya kami ketemu, loh dari mana? Mau kemana dan sebagainya. Nah, itu merasa bahwa persaudaraan kami terjalin kembali di situ gitu loh. Nah, maka itu tadi kekuatan dari toleransi yang ada di Kampung Sawah itu diantaranya diikat dengan persaudaraan itu. Itu tidak perlu tidak mempersoalkan apa agamamu, enggak. Jadi ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang juga yang Hindu misalnya ya. Nah, tapi ya memang tidak semua yang ketika kita ketemu menyebutkan marganya. Rata-rata kalau dia orang Kampung Sawah pasti akan menyebut itu. Seperti itu. Kampung Sawah memang heterogen. Jadi sejak dulu ya. Jadi termasuk ibu kandung saya ini dari sini nih, asli Kampung Sawah. Jadi saudara kandungnya dari keluarga ibu ini 2 Muslim, 2 Protestan, 1 Katolik. Dan baru-baru aja nih 40 hari yang lalu meninggal itu adanya ibu saya, bungsu. Dia Katolik. Orang tertua di Kampung Sawah. 102 tahun. Ya. Kalau tanya Wanonong di Katolik ya udah hafal banget. Dia paling tua. Kira itu. Ya. Ada. Kebetulan saya juga termasuk diantaranya. Jadi kalau saya menyebutnya satu atap beda keyakinan. Artinya dalam satu keluarga besar itu ada salah satu anak dari keluarga itu yang kemudian Muslim karena perkawinan. Nah, yang lebih banyak itu karena perkawinan. Gitu. Itu yang ada. Kebetulan adik saya itu perempuan, adik nomor 2 itu sudah hajah, ya. Dan hubungan kami, kendati berbeda agama, nggak ada masalah, gitu loh. Maka di sini ada juga yang disebut hubungan agama
bisa putus. Hubungan saudara tidak akan pernah bisa putus. Ya, memang kita bersyukur sekali ya, warisan dari nenek moyang ini nih, rasa toleransi antar sesama umat beragama. Dan memang terus terang, kadang-kadang kita merasa berat, merasa khawatir gitu ya. Apalagi nih kita tinggal di kampung sawah, udah banyak berita dari mana-mana bahwa di kampung sawah itu toleransi antar umat beragamanya sangat baik. Nah ini ya kita harapkan jangan sampai terjadi hal-hal yang bertentangan dengan istilah itu gitu. Makanya ya saya walaupun ya sudah banyak keterbatasan masih tetap ya membantu dan semangat ya melalui pengurus MUB gitu ya, mengikuti berbagai kegiatan kebersamaan. Ya diantaranya ya kan ada peribahasa tak kenal tak sayang. Ketika kita hadir di sana, hadir di sini kan kita dikenal, otomatis ya kita disayang gitu. Sebaliknya sama gitu. Jadi sekali lagi kami memang bersyukur ya kehidupan di kampung sawah ini cukup rukun ya. Walaupun akhir-akhir ini kita prihatin gitu ya. Prihatin di mana? Ya pernah terjadi tawuran, walaupun itu ternyata anak dari mana-mana datangnya ke daerah kampung sawah gitu. Makanya di sini kita benar-benar dengan generasi muda itu pesan jangan sampai terlibat, jangan sampai ikut-ikutan ya. Makanya diharapkan jam 10 malam udah nggak ada lagi yang ikut nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, karena sekarang ini kan banyak warung-warung yang sampai pagi lah gitu ya. Jadi sekali lagi kami ya khususnya yang seusia saya ini bersyukur sekali ya bisa menyaksikan kerukunan, toleransi antar umat beragama di kampung sawah ini yang selama ini masih tetap terjaga, dan itu merupakan warisan orang tua kita. Makasih. Ya pesan saya, apalagi saya ini ya mungkin di Kota Bekasi dari kalangan tokoh agama Islam saya udah paling tua ya. Jadi saya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia lah ya, Indonesia dimanapun berada, mari kita bersama-sama membangun bangsa ini. Tanpa kebersamaan tidak mungkin ada keberhasilan. Jadi kita bersama ya, kita bangun, kita jaga Indonesia yang kaya raya ini jangan hanya semboyan ya. Memang kita benar-benar kaya, harus masyarakatnya juga kaya. Adapun masalah agama itu adalah keyakinan masing-masing. Kami dari Islam ini diajarkan tidak boleh memaksakan dari pihak manapun harus menjadi Islam. Tapi Islam harus mengamalkan Islam. Jadi nggak ada kerukunan beragama, itu nggak ada ya. Yang ada kerukunan umat beragama. Ya, kerukunan agama nggak ada, nggak bisa ya. Islam pengajian, yang Kristen kebaktian. Yang Islam la ilaha illallah, yang Kristen haleluya, gitu ya. Islam ke masjid, yang Kristen ke gereja. Ya udah, rukun. Masing-masing kita hormati, kita hargai. Indah sekali seperti itu, ya. Nah, jadi kepada seluruh bangsa Indonesia, apalagi sebagai pemimpin, jadilah pemimpin yang bijaksana, yang adil, yang menghormati semua rakyatnya. Jangan pilih kasih, ini rakyat gue. Nggak ada begitu ya. Jadi saya yakin kalau begitu Indonesia akan benar-benar negeri yang kuat, negeri yang dihormati oleh pihak lain. Kalau kita saling bertikai, kita saling menyalahkan, bahaya. Kami itu selalu berpesan pada umat Katolik untuk membangun pagar hidup. Apa yang dimaksud dengan pagar hidup itu adalah bahwa kita selalu membangun persaudaraan dengan
saudara-saudari yang beragama Islam, beragama Kristen, dan yang lain-lain untuk apa? Membangun pagar. Nah, pagarnya itu pagar hidup, yaitu saudara-saudari, saudara-saudara kita yang beragama Islam, yang beragama Kristen, dan seterusnya. Dengan pagar hidup ini, lalu kan muncul sebuah interaksi ya. Jadi pagarnya bukan pagar mati, tetapi pagar yang hidup, yaitu manusia sendiri. Nah ini saya berpesan pada umat Katolik, biasanya perbanyaklah untuk membangun pagar hidup. Kesempatan untuk bersama, bersilaturahmi, untuk kunjungan kasih kepada saudara-saudari yang beragama Islam, gotong royong. Lalu itu juga menjadi kesempatan untuk membangun pagar hidup. Dan kami itu senang bahwa di sini itu unsur gotong royong itu masih bisa dikembangkan. Ya, baik. Untuk yang di luar Kampung Sawah, kalau mungkin siapa saja Anda melihat bahwa model kehidupan toleransi atau model toleransi Kampung Sawah ini dianggap baik dan dikatakan baik, mau mencontohnya silahkan. Kalau memang perlu dibantu, kami siap membantu. Dan untuk yang ada di Kampung Sawah, pesan saya sederhana dan singkat saja. Katakanlah, kalau Anda tokoh agama, beragamalah dengan baik. Kalau Anda tokoh budaya, berbudayalah dengan baik. Kalau Anda masyarakat, bermasyarakatlah dengan baik, supaya hidup dan kehidupan ini baik adanya. Terima kasih, salam persaudaraan.